Blak-blakan, kuasa hukum keluarga Brigadir J bongkar isi pesan WA Putri Chandrawati. Begini isinya. Apalagi hanya pada saat itu, tidak ada waktu lagi berpikir. Apakah mungkin seorang yang sedang dianggap pada waktu itu kan menangis, Sambo, karena dia merasa. Tapi Ricky kan tidak tahu sejauh itu. Pasti di mata dia Joshua harus diklarifikasi dong, ya kan? Dan dia di mana mau melakukan itu belum tahu juga. Di mana tempat? Oleh karena itu tidak sesederhana itu. Kalau semua aku seperti itu, betapa bahayanya orang yang dalam keadaan yang tidak dia ketahui kemudian dijadikan tersangka. Padahal dia hanya menyaksikan dan diminta bantuan, dia menolak. Bagaimana peradilan, bagaimana hukum yang kayak gitu yang kita ikuti. Tapi karena ini ada yang terbunuh, ada temannya Joshua meninggal, dia ikut. Mari kita sama-sama memperjuangkan. Keterangan Pak FS yang itu juga disampaikan kami, beliau tidak pernah menembak langsung. Nah makanya nanti ini akan dikonfrontasikan antara apa yang disampaikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tentu jaksa penuntut umum karena mendalilkan, menyampaikan fakta itu harus membuktikan faktanya, bebannya dari penuntut umum. Sebaliknya kami dengan apa yang kami sampaikan bahwa Pak FS tidak pernah melakukan penembakan langsung, tetapi itu dilakukan oleh Richard gitu. Nah itu juga nanti tentu kami sajikan faktanya sesuai dengan apa yang kami miliki. Nanti kita lihat, kita akan nilai kesesuaian bukti-bukti. Ada saksi-saksi kan banyak di dalam peristiwa itu. Nanti kita lihat bagaimana keterangan saksi-saksi lain menguatkan yang mana. Karena kan asusila itu tidak mungkin terjadi. Pertama kan dibilang di Duren 3, dia bikin laporan di Polres Selatan. Karena tidak terbukti, lalu diganti fokusnya menjadi ke Magelang. Sementara di Magelang, Ibu PC itu aktif berwasap dia kepada adik almarhum. Dan dia bukan sebagai korban, tapi dia ceria, bahagia kan itu. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi. Populis Jakarta. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak selaku saksi ikut diperiksa di dalam persidangan Baradae yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober. Sidang tersebut merupakan sidang lanjutan dari terdakwa Baradae. Sidang perdana digelar pada 1 minggu lalu. Dalam persidangan lanjutan tersebut, di depan Hakim Kamarudin Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan informasi yang berupa pesan WA Putri Chandrawati yang menyiapkan uang sebesar 5 miliar untuk para pembunuh Brigadir J. Informasi pertama yang saya dapatkan itu berupa WA disiapkan anggaran 5 miliar yang menyiapkan Putri Chandrawati, ucap Kamarudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi belakangan saya dapat informasi lagi, hanya diberikan atau dijanjikan 1 miliar untuk Eliezer, sedangkan yang lain 500 juta. Kuat dan Bribka Riki Rizal. Kemudian ada juga kepada lembaga-lembaga, tapi ada juga lembaga yang menolak lanjutnya. Tapi apakah sudah diserahkan atau tidak, saya tidak dapat informasi. Tetapi yang jelas ada informasi itu, awalnya disiapkan anggaran 5 miliar, tapi kemudian berubah jadi 1 miliar 500, kata Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak juga mengatakan bahwa bukan cuma uang. Istri dari Ferdi Sambo tersebut juga memberikan hadiah berupa iPhone ketiga tersangka tersebut. HP ini diberikan Ibu Putri Chandrawati sebagai bentuk terima kasih telah membunuh. Diberikan kepada para terdakwa ini, ujarnya. Lalu majelis hakim bertanya ke Kamarudin Simanjuntak apakah hadiah tersebut sudah diberikan. Kamarudin menjawab bahwa HP tersebut sudah diberikan usai Brigadir J meninggal. Kamarudin Simanjuntak juga mengatakan belum mengetahui uang yang disiapkan PC sudah diserahkan atau belum. Kuasa hukum keluarga Brigadir J juga mengatakan bahwa PC ikut menembak Brigadir J. Hal tersebut terlihat dari senjata yang diduga merupakan buatan dari Jerman. Awalnya dibilang yang menembak saudara Richard Eliezer, tetapi kemudian kami temukan fakta baru
bahwa yang menembak adalah Ferdy Sambo dan Richard Eliezer atau Barada Richard Eliezer bersama dengan Putri Chandrawati, ucapnya. Lalu hakim bertanya untuk menegaskan bahwa yang menembak 2 orang. 2 orang? Tanya hakim ke Kamarudin. Kemudian Kamarudin dengan tegas menjawab 3. 3, jawab Kamarudin. Lalu hakim bertanya kembali. PC terlibat menembak. Hakim anggota bertanya ke kuasa hukum keluarga Brigadir J tersebut. Kemudian Kamarudin menjawab, ya karena ada menggunakan senjata yang diduga buatan Jerman. Ucapnya, keluarga Brigadir J masih ragukan alasan Baradae ikuti perintah Ferdy Sambo. Jakarta, Kompas.com. Sejumlah anggota keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J bakal memaparkan bukti-bukti yang mereka miliki saat menjadi saksi dalam persidangan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Selasa 25 Oktober 2022 pekan ini. Bibi mendiang Yosua Rohani Simanjuntak yang akan menjadi saksi dalam persidangan mempertanyakan alasan Eliezer yang mengaku tak bisa menolak permintaan Ferdy Sambo untuk menghabisi keponakannya. Padahal menurut Rohani, ajudan lain Ferdy Sambo, Bribka Riki Rizal yang juga menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua, bisa menolak permintaan itu. Dia Baradae tidak bisa menolak katanya, tapi dia seharusnya bisa. RR atau Riki Rizal saja bisa menolak, kenapa dia tidak bisa menolak? Seharusnya dia memberikan keamanan pada Yosua, kata Rohani seperti dikutip dari program Kompas Petang di Kompas TV Minggu 23 Oktober 2022. Pihak keluarga, kata Rohani, sudah memaafkan Eliezer, namun kata dia, Eliezer sebagai pelaku tetap harus dihukum sesuai dengan undang-undang. Namanya sudah membunuh harus dihukum dengan apa yang sudah ditentukan dari negara kita. Ia sudah menghilangkan nyawa seseorang, ucap Rohani. Rohani mengatakan sebanyak 11 orang akan bersaksi dalam persidangan lanjutan Eliezer. Dia mengatakan akan menunjukkan barang bukti berupa hasil otopsi keponakannya itu.